Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis yang berbunyi la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukminah perempuan yang beriman. Janganlah laki-laki yang beriman membenci perempuan yang beriman. Dalam konteks kita hari ini, janganlah seorang suami membenci istrinya yang beriman. Maksudnya begitu. In kariha minha khuluqan, jika suami ini tidak menyukai satu akhlak dari istrinya, radiya minhal akhar, maka dia akan rela pada akhlak-akhlak yang lain. Artinya hadis ini memerintahkan kepada kita jangan gampang membenci suami atau istri kita hanya karena perkara-perkara di mana kita tidak suka. Karena hadis ini memberi informasi setiap orang pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Nah, kalau kita fokus pada kekurangannya, pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita mau mencari kelebihannya, pasti punya. Jadi kalau dia beriman, laki-laki yang beriman atau perempuan beriman itu sudah satu posisi sendiri. Karena tidak semua manusia memutuskan untuk beriman kepada Allah. Nah, kalau kita punya suami yang beriman, punya istri yang beriman, maka Anda harus menyadari pasangan Anda bukan manusia yang sempurna. Nah, ketika tidak sempurna ini, maka yang harus kita tonjolkan adalah menghargai kelebihan-kelebihannya, bukan malah mencari kekurangan-kekurangannya. Kalau kekurangan nggak usah dicari, langsung kelihatan karena banyak. Tapi bisa menerima pasangan beserta dengan kekurangannya dan terus mencari kelebihannya, ini ternyata tidak semua orang bisa melakukan. Saya waktu itu pernah sedang siaran di radio, kemudian ada satu SMS masuk, Ustadz, saya lulusan pesantren, perempuan. Kemudian saya dilamar oleh seorang laki-laki yang aktif di pengajian. Saya terima lamarannya. Kemudian selang beberapa bulan setelah menikah itu, saya diajak pulang suami ke rumah mertua. Jadi mereka tinggalnya di Solo, mertuanya tinggalnya di Sragen, kabupaten di sebelah utara Solo. Begitu saya diajak pulang ke tempat mertua, ternyata kaget. Rumah mertuanya besar, kanan kirinya masih pohon-pohon besar, dan tidak semua bangunan rumah itu sudah di lantainya sudah di keramik, masih ada yang tanah. Begitu masuk ke dapur, ternyata belum ada kompor gas, adanya tungku. Dan karena itu saya bingung. Suami bilang kamu tak tinggal hari ini, hari Jumat sore, nanti tak tinggal ke sini, Senin pagi tak jemput. Kita kembali ke Solo. Saya senang bisa bertemu dengan mertua, tapi saya bingung. Saya mau bantu mertua dengan cara seperti apa? Karena saya tidak bisa nyapu dengan sapu gerang, istilahnya sana itu gitu. Jadi nyapu tanah ya, kita sapu tanahnya agar tidak berdebu, tapi kotoran-kotorannya tetap tersapu. Ini tidak semua orang punya keterampilan. Kemudian juga ketika nanti mau menanak nasi atau mungkin masak, saya nggak bisa juga menyalakan tungku. Karena di pesantren nggak ada pelajaran itu. Adanya pelajaran sorof dan nahwu gitu. Jadi saya bingung mau bantu apa. Nah, karena bingung itu nggak segera keluar kamar. Begitu keluar kamar sudah selesai semua. Lantai sudah disapu, makanan sudah tersedia. Sudah selesai masalah? Tidak. Karena mertuanya cerita ke orang-orang, punya menantu satu, pengajian, kudang-kudung. Yang tanya kalau ada mertua repot nggak mau bantu. Bukan saya nggak mau bantu, tapi saya nggak bisa memang gitu loh. Jadi ketika saya dilihat dari sisi itunya, tampak sekali kalau dia menyesal memiliki menantu saya, nggak ada kelebihan-kelebihannya ini kok. Akhirnya dia nanya kepada saya, gimana Ustaz? Coba suamimu suruh datang lagi. Kemudian setelah datang lagi, coba bilang suamimu bahwa kamulah yang bertanggung jawab membawa aku ke kerajaan ini gitu loh. Jadi ibu mertuanya kan menjadi ratu gitu ya. Jadi semuanya mungkin atas perintah dia, atas kendali dia. Kamu itu orang lain, kamu itu rakyat dari tetangga sebelah, dari kerajaan sebelah. Kamu dibawa ke situ itu oleh suamimu, maka suami yang bertanggung jawab mengamankan kamu di situ.
Maka minta kepada suamimu untuk menjelaskan alasan kenapa memilih kamu menjadi istri. Ini urusan pesantren, agama insya Allah nggak perlu diajari, pakai kerudung nggak usah disuruh, diajak menderita insya Allah siap, ngomong anak sudah punya ilmunya. Terangkan seperti itu. Ketika kamu sudah dinaikkan derajatnya karena kelebihan-kelebihan sudah ditampakkan, coba tawarkan bagaimana agar kelebihan itu terdelivery dengan baik. Ibu, yang sore hari ada TPA itu masih jalan, masih. Kalau begitu nanti selama saya ke Solo, istri saya biar kalau sore ngajar TPA. Kalau akad pagi kajian ibu-ibu itu masih ada juga, masih. Kalau begitu biar besok yang ngisi pengajiannya istri saya. Nah kalau urusan pesantren kan insya Allah bisa lah ngisi pengajian, bisa lah ngajar TPA. Begitu suaminya kembali ke Solo, nanti si istri ini sorenya ngajar TPA. Anak-anak TPA seneng, karena apa? Ustadzahnya masih muda, cantik, wawasannya luas. Jadi tidak cuma ngajari baca tulis Al-Quran, tetapi bahkan bisa cerita tentang sejarah, bisa kisah-kisah para sahabat dan macam-macam. TPA menjadi menarik. Dan ketika pada hari Ahad si istri ini dibawa untuk ngisi pengajian ibu-ibu, ibu-ibu pada takjub, ada ustadzah muda, nerangkannya enak, cara memahami penjelasannya mudah, mungkin malah bertanya, itu dapat menantu kayak gitu dari mana? Kalau dia masih punya adik, bisa dong saya minta jadi menantu saya. Ini orangnya sama. Ketika kita melihat dirinya pada level tidak bisa menyapu dan tidak bisa menyalakan tungku, alangkah kecewanya kita punya menantu seperti itu. Tapi pada level ketika kita kenali kelebihannya, bisa ngajar TPA, bisa ngisi pengajian ibu-ibu, yang membuat ibu-ibu lain cemburu kenapa bisa punya menantu seperti itu, kita bangga. Ini kasusnya terjadi pada orang yang sama. Maka Rasul mengatakan, jangan kau benci kalau dia orang beriman. Kalau kamu tidak suka pada satu hal, percayalah, kamu pasti akan menemukan kelebihan-kelebihannya. Nah, dalam perjalanan saya sebagai konsultan keluarga, saya menemukan bahwa ada keluarga-keluarga yang berantem, bermasalah, itu karena tidak bisa menerima kekurangan pasangan. Tapi dia juga malas mencari kelebihan-kelebihan pasangannya. Statistik saya itu gimana toh? Cantik juga enggak. Pendidikan ya cuma SMA, nggak ada yang lebih-lebihnya, gitu loh. Kamu penghasilnya berapa? Ya kurang dari UMR gitu loh, hanya sekitar 700 sampai 1 jutaan. Berarti istri kamu itu kamu bilang tidak punya kelebihan, sebenarnya dia punya kelebihan apa Ustaz? Ya mau jadi istrimu dengan uang 700 sebulan itu kelebihan gitu loh. Yang cantik banyak. Tapi dengan uang 700.000 wajahnya jadi berkeriput karena kosmetiknya nggak kebeli gitu loh. Jadi kelebihan dia apa? Mau nerima kamu jadi suami padahal kamu gajinya cuma segini, itu kelebihan dia gitu loh. Ya iya juga ya gitu. Yang cantik banyak, tapi menjadi jelek kalau nanti cuma dikasih 700.000 sebulan kan gitu. Jadi banyak di antara kita yang kecewa dengan pasangan karena kita fokus pada kekurangan-kekurangannya. Kalau saya mengilustrasikan diri saya sendiri ya, oke, saya punya mertua saya alhamdulillah pimpinan cabang Muhammadiyah, salah satu cabang di organisasi Muhammadiyah. Kemudian mertua saya itu waktu saya menjadi menantu masih garap sawah. Jadi ketika saya main ke tempat mertua, yang saya lakukan, saya tidak menemani mertua ke sawah. Saya nggak bisa, sejak kecil bapak saya pegawai, ibu saya guru, jadi saya nggak terbiasa dan memang nggak punya sawah gitu ya. Nyangkul itu seperti apa, saya sampai hari ini nggak bisa gitu. Jadi ketika saya datang ke tempat mertua, saya ada laptop, kemudian saya coba bikin materi, saya nulis waktu itu untuk majalah Arisalah, saya bikin materi-materi untuk presentasi nanti kalau ada seminar atau mungkin ada khutbah Jumat gitu. Dan mertua saya bisa menerima itu. Jadi ketika mertua pergi ke sawah, ya mereka berdua, bapak sama ibu mertua, saya tidak diajak. Saya membayangkan seandainya mertua saya kemudian mengatakan, punya menantu satu aja, ada mertua ke sawah nggak ikut bantu, mungkin dia kecewa punya menantu saya, karena saya nggak akan bisa membantu. Tapi mertua saya nggak seperti itu. Dia malah cerita kepada teman-temannya, anak saya itu ustadz. Jadi dia ngomong sama saya, Mas, kalau manggil saya Mas, nanti kalau kamu ngisi
pengajian keluar Jawa, misalnya naik pesawat, mbok bapak ini diajak. Tuh loh, nanti kalau ada acara-acara khutbah Jumat, mbok bapak ini ikut mendengarkan. Paling seneng bapak saya, mertua, kalau ketemu sama temennya bilang, Pak, kemarin ada pengajian di tempat saya yang isi menantu bapak loh, maksudnya saya. Itu seneng mertua, oh iya itu menantu saya tuh, gini gitu. Jadi saya bayangkan kalau saya dinilai menantu dari ketidakmampuan saya mencangkul, mungkin dia kecewa punya menantu saya gitu loh. Jadi sebenarnya dalam masalah rumah tangga itu untuk menghadirkan perasaan sakinah, kadang-kadang juga bermain dalam konsep saling menghargai seperti ini. Artinya begini, orang yang kita caci maki, bisa jadi kalau kita cari kemudian dia menikahlah dengan orang lain yang lebih bisa mengerti, dia akan lebih bahagia dan Anda ternyata malah kecewa sendiri, karena yang membuat dia tidak berharga justru Anda. Di tangan yang tepat dia kelihatan sekali banyak kelebihan-kelebihannya, tapi di tangan kita dia cuma punya kekurangan-kekurangannya. Maka perhatikan hadis ini, janganlah membenci istri hanya gara-gara kita tidak menyukai satu atau dua. Kalimatnya juga inkariha minha khuluqon, tidak menyukai satu akhlak. Artinya bisa jadi tidak suka itu lebih karena perbedaan budaya, cara pandang, bukan secara substansi itu salah dan maksiat gitu. Kan kadang-kadang kita beda-beda suku itu kan beda. Ya, ada orang yang kalau makan diem, bahkan suara apa sendok saja jadi masalah gitu ya. Tapi ada orang yang sambil ngobrol asik, sambil makan asik, bahkan nggak usah pakai sendok, pakai tangan juga nggak ada masalah, gitu kan? Begitu Anda punya istri yang berasal dari keluarga seperti ini, akrab ngobrol, kalau makan pakai tangan, tiba-tiba Anda karena terbiasa dengan keluarga yang serba protokoler, makan harus pakai sendok, pakai garpu dan nggak boleh ada suara, gitu kan? Tiba-tiba Anda nggak suka karena istri Anda kelihatan pakai tangan karena nggak bisa pakai garpu. Itu kan Anda tidak suka, tapi kan itu tidak melanggar syariat sebenarnya. Dan kalimat hadis ini adalah inkariha, kalau Anda tidak suka, bukan itu berdosa atau itu maksiat. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.